Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita berjumpa di ruang Zoom atau di ruang virtual. Kita kedatangan dosen tamu kita, Bapak Dr. Pradipyo Herdiansyah. Terima kasih Bapak sudah meluangkan waktunya pada pagi hari ini. Sekarang di Makassar sedang mendung Ya. hujan tadi. Izin memperkenalkan diri dulu Pak. Perkenalkan saya Andi Ulfaulandari, dosen di jurusan Akidah dan Filsafat Islam, Fakultas Usuluddin dan Filsafat di UIN Alauddin Makassar. Jadi pada semester ini kebetulan saya diamanahi untuk mengajar filsafat timur. Dan tiba masanya teman-teman ini sampai pada pembahasan falsafah Jawa. Rasanya kurang lengkap kalau kita tidak mengundang narasumber asli gitu. Orang natif. Ya, kita nggak mengundang orang asli Jawa untuk menyampaikan apa yang termasuk falsafah Jawa itu atau nilai-nilai kearifan lokal yang kemudian menjadi filosofi hidup orang-orang Jawa. Karena kebetulan di sini kebanyakan Bugis, Ya. Makassar, Mandar. Nah, kebetulan kemarin ketika kontak dengan Mbak Nurus, Mbak Nurus mengarahkan ke Pak Pradipyo, katanya beliau itu lebih paham soal falsafah Jawa. Dan setelah saya lihat memang banyak penelitian dan publikasi Bapak itu yang mengarah kepada etnik Jawa. Dan saya ingin menyampaikan dulu sedikit latar belakang beliau ini, teman-teman. Bapak Dr. Pradipyo Herdiansyah MA merupakan alumni dari UIN Syarif Hidayatullah untuk program S3-nya ya, doktoralnya di Ya. Islamic Studies atau studi Islam tapi konsentrasinya di bahasa dan sastra Arab. Nah, ini linear dari S1, S2, S3. Jadi S2 beliau juga Ya. bahasa dan sastra Arab UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Sementara untuk S1-nya bahasa dan sastra Arab di Fakultas Adab ya dan Humaniora di UIN Maulana Malik di Malang. Ya, jadi beliau memang backgroundnya adalah bahasa dan sastra Arab yang kemudian banyak mengkaji tentang manuskrip teks-teks dan itu banyak juga melakukan penelitian di etnik Jawa. Kebetulan beliau tinggal di Jawa Timur. Beliau aslinya Ya. orang Blitar, tapi saat Ya. ini sedang mengajar di Universitas Kiai Haji Muchtar Syafaat di Banyuwangi. Sebelum di Banyuwangi juga pernah di Pusat Ma'had Al-Jamiah di UIN Malang, kemudian di SMP Sabilillah Malang. Ya, jadi kita akan mendengarkan langsung bagaimana falsafah yang dipegang oleh etnik Jawa. Karena saya sendiri melihat nih Pak, di kampung saya di Sulawesi Tenggara itu ada beberapa etnik Jawa yang mengalami apa ya hijrah lah, hijrah perpindahan penduduk di satuan Ya. pemukiman. Saya melihat mereka itu seperti punya prinsip hidup yang kuat, entah itu di dalam mengerjakan rutinitas mereka sehari-hari sebagai petani maupun sebagai apa swasta. Itu mereka sangat kuat meskipun hidup di rantau. Kita ketahui bersama etnik Jawa ini kan salah satu etnik terbesar di Indonesia, bahkan mungkin di dunia ya, etnik Jawa itu ada di mana-mana. Nah, Ya, Bu. tanpa berlama-lama lagi, saya memberikan kesempatan kepada Bapak. Oh ya teman-teman, sedikit informasi, Pak Pradipyo juga pernah punya pengalaman organisasi di Lingkar Filologi Ciputat. Jadi kalau mau belajar tentang filologi, mungkin cocok juga nih sama Pak Ya. Pradipyo. Kemudian di Lembaga Dakwah Nadatul Ulama, PAC Blitar ya. Ya. Apa Bapak ingin membagikan slide atau gimana? Iya, boleh, Bu. Mungkin saya share screen dulu ya. Saya jadikan ke host ya. Oh, Atau bisa, bisa tanpa dijadikan host. ini sudah saya. Oke, oke. Ah, Baik, silakan kepada Bapak Dr. Pradipyo Herdiansyah MA. oke. Teman-teman mohon siapkan catatannya ya.
Enggak kelihatan. Oke, terlihat. Terlihat ya. Ini mungkin mohon maaf nggak bisa saya full screen ya. Full screen-nya nggak bisa ke share biasanya pokok lewat Zoom itu. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Ulfa sudah berikan waktunya ya, bagi saya untuk menyampaikan materi tentang falsafah Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Eh, Sebelumnya mungkin sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak gitu ya kepada Ibu Ulfa juga teman-teman mahasiswa mahasiswi sekalian gitu sudah memperkenankan saya itu ya dari apa namanya pelosok itu di Banyuwangi gitu memberikan eh, tentang materi falsafah Jawa ini gitu itu sebuah kehormatan bagi saya bisa sharing, bisa berdiskusi bersama teman-teman di Win Alaude Makassar itu sebuah kehormatan tersendiri bagi saya gitu ya. Apalagi untuk menyampaikan apa namanya hal yang paling dekat dengan diri saya sendiri gitu ya, teman-teman. Tentang falsafah Jawa. Ya meskipun nanti barangkali yang akan saya sampaikan ini tidak akan menyeluruh lengkap mempresentasikan atau merepresentasikan Jawa yang sebenarnya itu yang bagaimana. Itu mungkin hanya beberapa tetes riak kecil ya dalam samudra falsafah Jawa itu mungkin hanya saya sampaikan beberapa saja gitu. Jadi filsafah Jawa atau falsafah Jawa ini mungkin sebelum ke situ saya ingin mungkin barangkali teman-teman itu ini ya mendengar sedikit singgah singgah kalau singgah pan sumingga turka kalau sumingge. Oke. Eh apa namanya? Saya ingin tanya ke teman-teman dulu sih sebenarnya kalau teman-teman tuh dengar kayak langgam-langgam Jawa atau musik-musik gamelan-gamelan tuh yang musik tradisi Jawa itu ya. Itu apa sih sebenarnya yang apa namanya teman-teman itu bayangkan itu gitu. Karena apa namanya kebanyakan tuh pasti kita membayangkan itu kayak suara-suara di film horor gitu ya. Hantunya mau keluar dari kuntilanak, genderuwo, terus kemudian apalagi pocong dan lain sebagainya. Itu saya kira hal yang pertama apa terbersit di benaknya apa teman-teman tuh pasti seperti itu ya. Nah, jadi seperti itu apa namanya padahal padahal apa namanya syair tersebut tadi kalau teman-teman itu memperhatikan ya ada di subtitlenya itu itu bagus loh apa namanya liriknya atau arti dari syair itu sendiri gitu ya. Ya singgah singgah kolo singgah tan suminggah durga kolo sumingkir gitu ya. Ini sebenarnya adalah sebuah rapalan atau mantra gitu ya atau doa lah untuk apa namanya menolak bala gitu ya. Singgah singgah kolo singgah pergilah wahai pergilah kolo
Kalau itu Batara Kala itu ya. Kalau dalam wayang Batara Kala itu seperti yang di samping ini gambarnya raksasa gitu ya, pencabut nyawa atau digambarkan sebagai ya yang membawa kesialan, membawa malapetaka itu Batara Kala gitu ya. Jangan kamu itu di sini pergilah, jangan kamu sekali-kali di sini Sumingkir, Sumingkir Durgakala itu Durga itu ibunya Kala ya. Batari Durga. Kamu itu jangan di sini apa namanya terus kemudian pergilah gitu ya, menyingkirlah gitu. Itu aslinya dari rapalan ini gitu. Tapi kemudian banyak dari nilai-nilai atau dari budaya-budaya yang mengandung kebijaksanaan atau falsafah Jawa itu kemudian di apa ya dimonetisasi gitu ya, jadikan sebuah hal yang horor yang menakutkan gitu ya, soundtrack kalau hantunya mau keluar itu pakai bunyi-bunyian Jawa pasti kan, jarang tuh pakai bunyi-bunyian gitu ya dari apa namanya Sumatera, dari Sulawesi kan jarang gitu ya, pasti itu banyak kan hantunya hantu itu sukanya musik Jawa ya, nggak tahu itu ya yang suka musik Jawa itu hantunya atau sutradaranya saya kurang tahu, tapi kemudian kami itu sebenarnya bagi orang Jawa itu juga apa ya, ya miris gitu bahwasanya bergeser tuh dari falsafah atau rapalan-rapalan gitu ya, itu menuju ke sebuah nilai yang itu apa namanya horor, menakutkan gitu. Padahal itu adalah sebuah rapalan-rapalan apa namanya untuk menolak bala gitu ya. Ini hanya salah satu saja gitu ya dari beberapa media atau eh, perantara penyampaian falsafah Jawa gitu ya. Sebenarnya itu banyak lagi. Apa sih kemudian kalau memang benar-benar orang Jawa itu punya falsafah yang mana itu terrealisasi atau termanifestasi dalam tradisi dan kebijaksanaan kemarin itu lewat apa saja toh gitu ya. Nah, setidaknya untuk media penyampaian tradisi atau falsafah Jawa ini, ya kita sebelum masuk ke ya hal yang lebih detail gitu ya, itu yang paling sering itu adalah sastra tutur gitu ya. Sastra tutur itu ya tradisi lisan gitu, bisa berbentuk tembang kayak tadi. Tadi itu nggak jelas itu siapa, apa namanya pengarangnya siapa, terus yang menulis itu siapa gitu ya. Tadi itu sebuah rapalan di depan tadi itu. Tapi kemudian itu sampai kepada kita gitu ya, kepada masyarakat Jawa saat itu ada itu sering dinyanyikan gitu sebelum pewayangan, terus kemudian kalau ada acara ruat itu pakai kidung yang tadi itu, atau hal-hal tembang-tembang yang lain gitu ya, lirik-ilir gitu ya yang kemudian sampai kepada kita tapi nggak jelas itu siapa kemudian yang mengarang. Kemudian ada tembang atau lagu anak-anak Sluku-sluku batok batok elailo gitu, atau mungkin yang lebih populer itu yang gundul-gundul pacul itu ya, gundul-gundul pacul cul gemblelengan, itu tidak tahu siapa apa namanya yang mengarang itu tapi kemudian sampai kepada kita, itu sastra tutur gitu ya. Terus kemudian ada serat dan suluk gitu ya. Sebelum serat serat atau suluk itu semacam karya sastra gitu ya, yang berbentuk tembang-tembang, ada metrum-metrum tersendiri gitu ya. Nah, kayak semacam apa ya, kalau dalam bahasa Arab itu kayak bahar-bahar gitu ya. Nah, kalau di eh, Jawa atau puisinya, seratnya itu juga nanti akan memiliki metrum-metrum tersendiri yang itu memiliki nilai filosofi sendiri. Nanti akan saya jelaskan sedikit ya. Ada namanya itu salah satu metrumnya. Itu namanya atau tembangnya itu namanya Asmorodono. Ada namanya Dandang Gulo gitu. Yang itu akan menggambarkan fase-fase kehidupan seorang gitu ya. Itu serat atau suluk gitu ya.
Ini agak kebelakangan Serat Suluk ini munculnya. Itu kebanyakan mencapai puncaknya penulisan Serat Suluk ini di abad 17 sampai 19 gitu ya. Ketika sudah kerajaan Mataram Islam itu sudah beberapa lama berdiri gitu. Oke, terus kemudian ada juga pakeliran atau wayang gitu ya. Paling ini teman-teman meskipun tidak di Jawa, yang di Bugis sudah pernah sedikit banyak pernah tahu lah ya, kalau nggak menonton langsung pasti sudah pernah lihat pakliran atau wayang ini gitu ya. Yang mana sebenarnya tokoh-tokoh dalam wayang ini gitu ya, yang diambil kebanyakan dari tokoh-tokoh epos Mahabharata gitu ya, atau Bharata Yuda gitu ya. Ada siapa namanya Puntadewa, terus kemudian ada Arjuna, ada Bima, ada Nakula dan Sadewa gitu ya. Itu kemudian dijadikan tokoh wayang, pertunjukan wayang ini. Itu kemudian sebenarnya adalah mewakili atau menyimbolkan sifat-sifat yang ada dalam diri manusia gitu ya, masing-masing tuh. Contohnya si Bima ini ya, yang besar ini. Itu biasanya ukurannya lebih besar daripada saudara-saudaranya yang lain gitu ya. Besar, terus kemudian gagah gitu ya. Tapi kalau bicara itu dengan yang lebih tua atau dengan raja, yang seharusnya itu pakai tingkatan bahasa yang lebih tinggi, atau kita biasa menyebutnya sebagai bahasa kromo gitu ya, bahasa krama. Jadi ada tingkatan bahasa, adalah bahasa Jawa itu ada nguku, ada kromo inggil gitu ya. Nah, biasanya kalau seorang itu bertemu dengan rajanya atau yang lebih tua itu pakai bahasa kromo. Tapi si Bima ini digambarkan kalau dalam Pakliran Wayang itu sama sekali nggak pernah dia itu pakai kromo inggil atau pakai bahasa yang lebih tinggi untuk berbicara kepada orang yang lebih tua atau kepada raja gitu ya. Nah, bukan karena tidak hormat atau meremehkan, tapi itu menyimpulkan ya bahwasanya si Bima ini tuh apa adanya gitu. Ya uang nggak usah tidak usah diembel-embeli gitu ya, karena takut kemudian menjadi bahasanya lebih halus gitu. Jadi apa adanya, itu salah satu simbol di dunia wayang seperti itu. Nah, ada banyak lagi, terus kemudian misalkan ada ini yang di samping ini ya, ini disebutnya sebagai kayon atau kayu atau gunungan yang seperti gunung di awal ini ya. Nah, ini gunungan atau disebutnya kayon ya, nanti akan kita jelaskan apa sih maknanya kayon ini. Ini biasanya kalau dalam pertunjukan wayang itu letaknya juga di awal seperti ini, sebelum dalang itu membuka lakon, itu tertancap di tengah-tengah clear, di tengah-tengah itu ya, tempat untuk memainkan wayang itu ditancapkan, terus kemudian kalau mau mulai itu dicabut si gunungan ini, baru itu dimulai. Kayon istilahnya itu. Sini tergambarkan lengkap seluruh makhluk hidup gitu ya. Ada naga, ada harimau, ada kera, ada raksasa atau buto gitu ya, dan lain sebagainya, dan ada rumah tentu. Akan jelaskan di belakang. Oke, kita lanjut ke media berikutnya adalah prosa dan babat gitu ya. Ini atau biasanya gancaran istilah Jawanya itu. Kalau untuk prosa, kalau untuk syair kan, kalau sastra ada puisi, ada prosa. Puisi ya serat atau suluk tadi. Kalau prosa itu disebutnya biasanya gancaran, dan isinya itu biasanya babat ya. Ada babat tanah Jawi salah satunya gitu ya, yang mana itu menceritakan silsilah, terus kemudian legenda-legenda di sebuah tempat, di beberapa tempat gitu ya.
Entah itu kemudian isinya itu benar-benar sejarah asli atau hanya mitos atau legenda saja. Mungkin barangkali kalau di daerah Makassar atau Bugis mungkin sampean teman-teman udah tahu ini apa Ila Galigo gitu ya. Sebuah epos besar itu lebih tebal, lebih besar daripada babat ini gitu ya. Sama halnya dengan Ila Galigo dan babat Tanah Jawi itu kan menjelaskan asal usul gitu ya, nenek moyang yang diceritakan itu dari mana. Misalkan kalau dari babat Tanah Jawi ini menceritakan bahwasanya raja-raja Jawa yang ada di sini di Jawa gitu ya, itu adalah keturunan dari Nabi Adam gitu ya. Nabi Adam kemudian menurunkan anak bernama Syes gitu ya, atau biasa dalam tradisi Islam itu Nabi Syes gitu ya. Terus kemudian menurunkan anaknya lagi namanya Batara Guru. Ini sudah tercampur nih antara apa namanya doktrin Islam itu sama, kemudian ada di situ sebenarnya tidak ada istilah Batara-Batara dalam Islam ya, hanya di masyarakat Jawa, Hindu atau Buddha, Batara Guru. Terus kemudian Batara Guru menurunkan apa namanya si Bhisma. Terus Bhisma kemudian menurunkan lagi anaknya namanya Pandu. Kemudian anaknya Pandu ada para Pandawa itu gitu ya. Salah satunya Arjuna. Arjuna kemudian punya anak namanya Abimanyu. Abimanyu kemudian punya anak Parikesit. Parikesit terus kemudian menurunkan raja-raja Majapahit. Dia sampai Brawijaya 5. Kemudian sampai kepada Panembahan Senopati. Ya, kakeknya Sultan Agung Hanyokrokusumo. Ya, Mataram Islam. Dan sampai kemudian turun kepada raja-raja Pajang, Demak gitu ya, Mataram Islam gitu. Untuk apa namanya babat. Bukan hanya silsilah saja, sebenarnya itu banyak sekali ya. Terus kemudian juga tersampaikan itu mungkin yang lebih dekat dengan masyarakat itu adalah lewat makanan dan arsitektur gitu ya. Biasanya apa namanya makanan-makanan itu kalau yang bernilai falsafah itu biasanya banyak kita temukan, kami temukan itu di ketika ritual-ritual gitu ya. Ritual-ritual seperti selamatan gitu ya. Selamatan pun juga banyak jenisnya. Itu bisa menyelamati orang yang baru melahirkan atau si bayinya. Atau kemudian juga untuk selamatan apa namanya untuk orang yang sudah meninggal gitu ya. Jadi kalau orang Jawa itu seperti itu. Idealnya itu kalau untuk menyelamati atau memberikan selamatan untuk bayi itu juga 7 kali. Sebelum bayi lahir itu apa namanya sudah diselamati gitu ya, sudah diselamatan. Dari mulai 3 bulan, terus kemudian kalau nggak salah itu 6 bulan apa ya itu tingkepan istilahnya. Terus ada lagi pas lahiran, terus kemudian sudah berapa tahun itu lagi, sampai 7 kali. Itu yang ideal, tapi dalam masyarakat ya nggak sebanyak itu ya. Toh sama kemudian ketika meninggal itu juga 7 kali diselamati gitu ya. Yang pertama itu 3 harian, 7 harian, 40 harian, 1 tahun, 2 tahun, terus 1000 hari atau bagaimana lupa itu apa 7 kali sametan sama gitu ya. Terus mengapa kok harus 7 gitu ya? Nah, nanti itu akan ada apa namanya seluk beluknya. Kenapa kok kemudian harus 7 gitu ya? Yes. Mengapa kok sejak lahir atau sebelum lahir bahkan sudah diselamati itu mengapa toh? Nah, itu nanti akan kita selami lagi tuh di bagian berikutnya ya, tentang sangkan maraning dumadi gitu, sebuah ajaran Islam, sebuah ajaran Jawa gitu ya, mohon maaf. Yang mengajarkan apa namanya asal usul manusia gitu, sangkan itu songko, dari kata songko gitu ya, berasal awal. Paraning, itu paran itu arahnya mau kemana toh gitu. Dumadi itu kejadian atau proses apa namanya mewujudnya manusia itu bagaimana toh. Nah, itu akan kita bahas selanjutnya gitu ya. Terus kemudian setelah kita mengetahui itu media-media apa namanya penyampaian falsafah Jawa itu, terus sifatnya
falsafah Jawa itu bagaimana toh? Ya, setidaknya yang paling kuat itu adalah mistik dan simbolik gitu ya untuk apa namanya falsafah Jawa. Mistik itu gimana toh mistik itu? Itu bahwasanya kepercayaan masyarakat Jawa itu kepada sesuatu atau energi atau kekuatan di luar yang panca indera gitu ya. Alam, terus pusaka, lokasi tertentu, tempat tertentu yang kiranya itu keramat, bukan angker ya, kita ini bukan angker, tapi keramat gitu ya. Terus kemudian hal-hal yang lain gitu ya. Nah, itu memiliki atau punya energi yang di luar bisa dirasakan panca indera gitu ya. Itu mistik ya, mistis gitu ya. Yes. Nah, ada yang menamakan bahwasanya ini animisme, dinamisme gitu ya. Itu biasanya kalau yang mengatakan apa namanya bahwasanya masyarakat Jawa itu menyembah gitu ya. Hutan, menyembah pohon, menyembah patung, ya, memberikan sesaji gitu ya. Itu apa istilahnya dinamisme atau animisme itu kan istilah orang-orang orientalis gitu ya. Padahal itu enggak seperti itu gitu ya. Kita memberikan sesaji, memberikan dupa, itu bukan kita menyembah, itu apa namanya menandakan, mengisyaratkan bahwasanya masyarakat Jawa itu sadar loh, di sana itu ada jagat atau semesta yang enggak selamanya itu selalu terpanca indera atau yang harus empiris, harus rasional gitu ya. Di sana tuh ada hal-hal yang sifatnya itu transenden gitu ya, yang lebih ideal gitulah bahasanya. Maka kemudian kita di situ menganggap mereka itu adalah ya sama kayak manusia, dianggapnya sebagai saudara manusia gitu ya sejak awal penciptaan gitu. Ada ruh, ada jiwanya atau bahasa yang lebih gampang ada penunggunya gitu loh. Mbok yo gitu ya. Ya seyogjanya gitu ya. Sama kayak manusia ya kita kalau ingin apa namanya berbagi ya berbagi lewatnya tadi itu sesaji sedekah bumi gitu, bukan berarti kita itu kemudian ada sesaji berarti pohonnya disembah, enggak disembah, itu hanya lantaran atau hanya sebagai sarana kita itu untuk menuju kepada sesuatu yang lebih transenden lagi gitu ya, atau biasa kita sebut sebagai sang hyang pitoyo gitu ya, atau Sang Hyang Wiseso untuk menyebut nama lain dari Tuhan gitu ya, nama-nama Tuhan itu al asmaul husna yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Jawa gitu ya. Ya bahwasanya tujuan utamanya tadi itu untuk keselarasan, untuk keseimbangan antara si manusia ini sebagai mikrokosmos kita tahu jagat alit dan yang lebih apa namanya luas lagi atau makrokosmos atau jagat ageng gitu ya. Ya, jadi kalau dalam falsafah Jawa itu ada istilah tentang kesadaran tentang kosmos ini ada yang namanya memayu hayuning bawono gitu ya. Nah, itu adalah memayu itu mempercantik hayuning kecantikan bawono itu semesta. Jadi salah satu tujuannya manusia diciptakan itu adalah memperindah kecantikan alam semesta gitu ya. Jadi kita itu sudah sebenarnya alam itu kata orang Jawa tadi berdasarkan kata-kata tadi itu falsafah tadi itu memayu hayuning bawono. Alam ini sudah indah daripada awalnya gitu ya. Nggak usah diperindah lagi sudah apa namanya cantik gitu, udah bagus. Nah, tugasnya itu bagaimana manusia itu kemudian untuk memperindahnya lagi gitu ya, untuk berkarya lagi, mencipta lagi agar lebih indah gitu ya. Bukan malah untuk merusaknya atau mengeksploitasinya. Itu apa namanya hal seperti ini yang bisa membuka sebenarnya kajian tentang falsafah Jawa dan kajian ekologis gitu ya. Itu Memayu Hayuning Bawono. Aslinya sebelum menuju ke Memayu Hayuning Bawono itu ada Memayu
hayuning diri gitu ya. Jadi memperindah sesuatu yang apa namanya dari diri sendiri. Diri sendiri kita ini sebagai manusia itu sudah diciptakan sudah bagus, sudah indah gitu ya kata orang Jawa. Itu udah percaya. Entah itu apa namanya mohon maaf mungkin barang teman-teman yang disabilitas itu bukan di situnya yang apa namanya yang sempurna itu ya. Secara apa namanya bentuk-bentuk atau unsur-unsur yang ada dalam manusia ini loh yang maksudnya disempurna itu ya. Ada akal, ada hati, ada karsa, ada rasa, ada cipta gitu ya sebagai makhluk. Jadi mayu hayuning diri sempurna gitu ya. Ya, sebagaimana itu kan dalam Al-Qur'an tuh fi ahsani taqwim gitu ya. Itu. Kemudian kalau udah diri memayu hayuning sasomo gitu ya, sesama manusia gitu. Baru kemudian bisa memayu hayuning bangun. Itu apa namanya sifatnya falsafah Jawa itu yang mistik tadi ya. Percaya bahwasanya ada kekuatan di luar panca indera ini. Mungkin barangkali dari sini gitu ya, timbul persepsi-persepsi, terus timbul stereotip gitu ya. Bahwasanya mistik ini ya bentuknya ya hantu-hantu tadi itu. Menakutkan gitu ya. Nunggu apa namanya pohon tuh wah, punya taring gitu ya, badannya tinggi, besar, berbulu tebal gitu ya. Atau seorang perempuan rambutnya panjang gitu ya, pakai baju putih, pucet gitu. Tiba-tiba nembang. Nah, itu kemudian di apa namanya dialih fungsikan seperti itu. Terus kemudian sifatnya yang lain adalah simbolik gitu. Nah, ajaran moral itu biasanya simbol-simbol kayak tadi itu. Bisa melalui banyak hal, gitu ya, makanan-makanan, ya contohnya barangkali kalau dalam selamatannya bayi, gitu ya, pasti ada yang namanya itu iwel-iwel, gitu ya. Iwel-iwel itu apa ya? Kayak kue dari ketan, tapi kemudian di dalamnya ada gula aren gitu ya, atau gula Jawa, ya. Itu ada iwel-iwelnya dikukus, kemudian di apa namanya dibungkus sama eh, ini daun pisang gitu ya. Yes. Iwal-iwal itu konon katanya itu dari kata wali-wali daya itu ya. Orang-orang Jawa susah untuk apa namanya mengucapkan Allahumma gfirli dzunubi wali walidayya itu ya. Diambil saja wali walidaynya saja kemudian disimbolkan doanya itu menjadi sebuah makanan gitu ya. Dalam bentuk iwal-iwal. Terus kemudian kalau yang banyakkan makanan dari sametan itu kalau untuk sametan bayi itu pasti banyak dari apa namanya tumbuhan yang masih tunas-tunas itu ya sayur-sayur gitu ya. Yes itu menyimpulkan si bayinya ini nanti ya sebagaimana tunas ini nanti semoga bisa kemudian menjadi tanaman menjadi pohon yang kuat gitu ya yang mampu menaungi sesamanya bisa menaungi apa namanya alam semesta ini itu apa namanya daya besar. Nah kalau ya, orang yang meninggal biasanya makanannya itu ada apem gitu ya sama apem itu juga sebuah makanan gitu ya apem itu apa namanya konon kata diceritakan dari kata afun itu ya al afu atau al maghfirah gitu ya ampunan sebagai tanda doa. Nah, bahwasanya orang yang sudah meninggal ini Mbok Yo atau sejanya itu semoga diampuni oleh Tuhan gitu ya. Yes. Itu apa namanya simboliknya itu seperti itu dan banyak lagi apa namanya kemudian hal-hal yang eh, ber, mengandung simbol-simbol ini. Gitu. Terus kemudian di Mocopat. Nah, atau ini kita masuk ke hal yang lebih teknis gitu ya. Apa namanya tembang. Tembang tadi sudah saya sebutkan ya. Sastra Jawa berbentuk puisi gitu. Nah, itu jumlahnya ada 11 gitu ya. Itu punya aturan sendiri, punya
jumlah suku kata sendiri, nadanya sendiri gitu. Itu yang mana nama-namanya tembang ini itu kemudian menyimbolkan gitu ya, merepresentasikan fase-fase kehidupan seseorang gitu ya. Yang pertama nama itu Mas Kumambang. Mas Kumambang itu dikata emas yang mengambang gitu ya. Jadi kalau orang dulu itu ingin menyepuh emas, ingin mendapatkan emas itu kan dicari, terus kemudian emasnya itu yang mengambang gitu ya. Nah, itu simbol manusia itu ketika masih janin atau masih arwah itu yang mengambang-ambang gitu ya di awang-awang, belum menjadi bentuk yang jasad. Baru kemudian mijil. Mijil itu sesuatu yang keluar gitu ya. Itu menyimbolkan seorang atau bayi yang keluar dari guo garbo. Guo garbo itu rahim ya. Terus kemudian sinom. Sinom itu dari kata sinom, tanaman ya, ada tanaman sinom gitu ya. Atau artinya juga bisa artinya yang enom, yang muda. Masa mudanya si bayi. Kemudian kinanti ya. Terus kemudian asmorodono ya, asmara itu ya, di mana seseorang itu kemudian sudah dewasa punya rasa tertarik kepada lawan jenis. Terus kemudian gambuh gitu. Kemudian dandang gula ya, merasakan manisnya kehidupan gitu ya. Nah, terus kemudian durmo bagaimana terus kemudian kita itu berderma gitu ya, atau berdharma. Kemudian pangkur ya. Kemudian megat ruh, megat itu berarti terpisah, ruh itu ruh. Jadi ruh yang telah terpisah dari jasad. Nah, terus kemudian pocung atau pucung gitu ya. Atau kemudian ketika manusia sudah dikuburkan, dibungkus kain kafan. Itu salah satu simbolisasi fase-fase kehidupan dalam diri manusia gitu ya, yang tersimbolisasi melalui tembang ini. Itu jadi pengingat sebenarnya bahwasanya manusia itu dari asalnya terus mau nggak mau pasti akan yang menemui sebuah ajal gitu ya, akan meninggal dengan dinamika kehidupan yang sebegitunya itu kemudian yang menggambarkan fase-fase kehidupan ini melalui nama-nama tembang mocopat gitu ya. Mocopat, membaca, moco itu artinya membaca, pat itu yang empat. Maksudnya empat ini bisa jadi adalah arti dari empat baris atau gotro istilahnya ya, kalau dalam bahasa Jawa itu. Nah, empat larik ini tembang-tembangnya, atau empat ini bisa diartikan sebagai yang empat itu empat saudara yang lahir bersamaan dengan diri manusia. Nanti akan jelaskan apa saja itu empat yang lahir atau saudara yang lahir dengan diri manusia. Itu akan kita jelaskan nanti. Nah, terus kemudian kita akan menyelami kemudian yang namanya sangkan pareneng dumadi tadi itu ya, atau ontologinya manusia menurut orang Jawa. Asalnya itu dari mana toh gitu. Nah, ada istilah sangkan pareneng dumadi tadi itu ya. Nah, ini juga tersimbolisasi gitu ya. Teman-teman mungkin barangkali kalau sudah pernah ke Jogja gitu ya, itu ada yang namanya istilahnya sumbu imajiner gitu ya, yang menghubungkan ini paling utara yaitu Gunung Merapi. Terus kemudian kalau kita berjalan dari Gunung Merapi ke selatan itu ada Tugu Jogja. Ya. Kemudian Tugu Jogja ke selatan lagi akan bertemu dengan alun-alun utara. Kemudian alun utara di tengahnya ada keraton. Ke selatan lagi ada alun-alun selatan. Terus bergerak ke selatan lagi itu akan bertemu dengan panggung Krapyak. Gitu ya. Istilahnya panggung Krapyak, tempatnya di Krapyak itu ya. Yes. Nah, di sini ini sumbu imajiner yang menandakan, menyimbolkan itu perjalanan seseorang gitu ya. Dari selatan menuju ke utara ini seperti sangkan paraning dumadi itu ya. Panggung Krapyak ini dulunya adalah hutan gitu ya, belantara di mana biasanya para raja kerajaan Mataram itu berburu hutan. Masih hutan rimba kita itu, belum
belum terwujud gitu ya. Terus kemudian bergerak menuju ke keramaian ini. Ya, bagaimana manusia hidup di sini di alun-alun ini kan, di alun-alun kan pasti ramai orang banyak gitu. Itu sebenarnya seperti itu. Terus kemudian bergerak ke selatan lagi menuju Tugu Jogja gitu ya. Menyepi gitu ya. Terus kemudian akhirnya menuju ke Gunung Merapi gitu ya. Sebuah simbol bahwasanya di situ ada energi gitu ya yang menuju ke atas gitu yang lebih transenden. Itu simbol bahwasanya ini simbol itu yang perjalanan manusia tadi itu mulai dari lahir sampai kepada menuju ke kematian atau ajalnya. Terus kemudian bagaimana toh yang namanya asal muasal manusia itu menurut orang Jawa. Sebelum kita menuju hal yang mungkin lebih praktikal ya. Ini kita menuju ke kesadaran atau falsafah ontologi masyarakat Jawa itu memandang itu bagaimana. Ya, setidaknya itu terangkum atau tersampaikan melalui bukunya Ronggo Warsito, Raden Ngabehi Ronggo Warsito. Gitu ya. Beliau hidupnya ya sekitar abad 19 akhir dia sampai 20 awal gitu ya. Martabat pituh atau 7 martabat gitu ya. Jadi yang pertama ada Syajaratul Yakin. Al-Mursalah ila ruhin Nabi gitu ya. Yang mana itu Tuhfah Al-Mursalah ila ruhin Nabi yang dikarang oleh Syekh Fatwa Al-Burhanpuri dari India ini ya, yang mana beliau ini adalah salah seorang murid dari atau pengikut dari Al-Jili. Yang mana Al-Jili ini kemudian juga salah satu pengikut dari ajarannya Syekhul Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi gitu ya, yang banyak dituduh atau banyak disebut ajarannya sebagai wahdatul wujud gitu ya. Jadi bagaimana manusia itu tercipta dari awalnya itu bagaimana ya. Jadi yang pertama, martabat pertama, nah ini juga kemudian yang mengharuskan selamatan itu, entah itu bayi, entah itu meninggal, itu 7 kali. Mengapa? Karena itu menyelamati, memberikan selamatan gitu ya, mendoakan manusia itu pada setiap tingkatan-tingkatan ini. Yang pertama itu adalah syajaratul yakin atau pohon kehidupan, pohon keyakinan gitu ya. Itu dimisalkan sebagai pohon. Kenapa kok harus pohon kira-kira? Ya karena bahwasanya pohon itu adalah memberikan sumber kehidupan di bumi ini ya. Maka menjadi sebuah simbol pula bahwasanya pohon atau kayu atau hayun gitu ya, atau kayun sesuatu yang hidup itu adalah ya pohon itu memberikan kehidupan gitu ya. Yes, pohon kehidupan. Nah, itu dari kekosongan atau dari sunyi, kesunyian. Dalam bahasa Jawa itu dari sonyo. Ya, artinya kesonyoan. Itu. Dari kekosongan mutlak, terus kemudian kosongnya ini kemudian nggak bisa kosong, tapi harus mewujud gitu ya, atau biasa disebut sebagai apa itu creatio ex nihilo ya, dalam tradisi barat atau tradisi falsafah Islam yang klasik gitu ya. Terus kemudian mewujud, kemudian menjadi martabat wahdat gitu ya. Jadi atau biasa disebut sebagai Nur Muhammad, cahaya Nabi Muhammad gitu ya. Ketika Nabi Muhammad itu masih belum berbentuk Muhammad bin Abdullah, itu kan diceritakan di banyak sirah atau banyak maulid-maulid berjanji dan lain-lain kan, misalnya ada cahaya itu kemudian turun gitu ya dari Abdul Muthalib, Abdullah, dan sebelumnya sampai kepada Nabi Muhammad gitu ya, ada cahaya Muhammad gitu ya menurun, atau disamakan dengan istilahnya itu pranowo ya.
atau istilah dalam bahasanya Ibnu Arabi itu kan ta'ayun ya. Ini ta'ayun yang pertama, ta'ayunu al-awal gitu. Kemudian martabat lagi ada miratul hayah atau miratul hayai dalam apa namanya istilah kata-kata asli di dalam serat wirid hidayat jati gitu ya, karangannya Ronggo Warsito dalam bentuk prosa. Nah, terus kemudian atau ayan as-sabitah gitu ya kalau istilahnya dalam apa marotib as-sabahnya Syekh Fadlullah Al-Burhanpuri. Terus kemudian menuju ke alam arwah atau nyawa atau nyowo atau suksmo gitu ya. Terus kemudian berbentuk alam misal gitu ya. Terus kemudian alam ajsam, baru kemudian menjadi yang terakhir yang 7 itu adalah insan kamil, menjadi manusia itu berbentuk bayi itu ya. Itu. Jadi 7 martabat ini atau 7 fase penciptaan manusia ini kemudian disimbolkan gitu ya, apa namanya bisa berupa apa namanya samtan-samtan tadi, menyadarinya 7 apa namanya penciptaan ini, 7 fase penciptaan ini yang melalui samtan-samtan tadi itu. Nah katanya apa namanya Profesor Simuh gitu ya yang mengkaji bukunya Ronggo Warsito ini itu katanya dalam kitab ini disebut juga bahwasanya manusia itu kalau awalnya itu dari Syajaratul Yakin, dari kehidupan tadi, terus parannya kemana? Parannya itu tujuannya itu kemana sih? Katanya Simuh itu bahwasanya apa namanya manusia itu bisa menuju Tuhan gitu ya, bisa tujuannya adalah manunggaling kawula Gusti gitu ya, bersatu dengan Tuhan gitu ya. Ini apa namanya yang kemudian banyak menimbulkan perdebatan gitu ya. Ada di situ mungkin beberapa teman-teman sudah pernah mendengar nama Syekh Siti Jenar gitu ya, yang kemudian bagaimana mengajarkan manunggaling kawula Gusti ini yang kemudian menghilangkan syariat-syariat, bahwasanya yang namanya sholat itu ya yang sholat itu hatinya gitu ya, bukan raganya gitu ya. Apa namanya bahwasanya manusia itu bisa bersatu dengan Tuhan gitu ya, bukan wujudnya atau bukan esensinya atau bukan zatnya atau jauharnya yang menyatu gitu ya, tapi ya apa namanya banyak rasanya atau penyingkapannya gitu ya, atau pandangannya atau biasa disebut kalau dalam tasawuf itu kan wahdatus syuhud gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu bisa dilakukan apa namanya dalam dunia ini bisa gitu, katanya Simuh. Terus kemudian tapi harus melakukan yang namanya manekung. Manekung itu ya harus berkontemplasi, beriadoh, bertirakat gitu ya, bertapa, bersemedi dan lain sebagainya. Nah, manusia lahir gitu ya. Apa namanya kalau dalam istilah kami di masyarakat Jawa itu pasti bersamaan, itu kita itu bersamaan pasti dengan saudara-saudara kita. Itu ada kakang kawah, kakak kita itu kawah itu adalah air ketuban gitu ya. Ari-ari adik kita secara lahir, ketika lahir itu, ari-ari itu ya. Terus kemudian getih atau darah yang keluar bersama seorang bayi, terus kemudian puser atau tali pusar itu ya. Itu adalah 4 kawan atau sedulur papat gitu ya. Kalimo pancer, 5 yang 5 itu menjadi pusat, yaitu ya si jabang bayi itu sendiri. Gitu. Ya ini juga menyimpulkan bahwasanya itu adalah ego manusia gitu ya. Yes. Bahwasanya cipta ada rasa, ada karya dan budi pekerti. Gitu ya. Cipta itu biasa diartikan sebagai sumber logika, rasional, ya rasa itu emosional, ya karsa itu hal yang bersifat estetik gitu ya. Empati kita, karya itu bagaimana kita berkarya bekerja atau psikomotorik kita. Nah, yang mengatur cipta rasa karya-karya itu adalah budi pekerti kita.
Itu bisa dimaknai seperti itu, dulur papat kali mau pancer gitu ya. Atau juga ada yang mengatakan bahwasanya keempat saudara kita ini atau saudara manusia yang lahir sejak bayi itu adalah nafsu-nafsu gitu ya, yang empat gitu. Ada nafsu ammaroh, ada nafsu lawamah, ada nafsu supiyah, dan mutmainnah. Seperti kita tahu, ammaroh itu berarti suka nyuruh kepada hal-hal yang keburukan, kejahatan atau kemarahan. Amarah ya, lawamah itu berarti hal yang bersifatnya itu kepada hal-hal yang apa namanya, keburukan, hasad, dengki gitu ya. Supiyah ini cinta kepada keindahan gitu ya, kecantikan, kegantengan, seksual gitu. Terus kemudian mutmainah itu yang suka kebaikan, berbuat baik, ketenangan. Nah, keempatnya ini kalau tidak diatur oleh diri atau al-ana itu ya, akan merusak dirinya sendiri gitu ya. Meskipun itu mutmainah sekalipun ya, mutmainah kalau kemudian berbuat kebajikan terus tanpa memperhatikan dirinya sendiri, itu kan bisa menuju kepada kerusakan. Terus bagaimana kemudian empat ini harus bisa diseimbangkan oleh sang diri sejati gitu ya, atau ya manusianya itu. Nah, kalau dalam kisah apa namanya wayang itu biasanya empat simbol ini itu, empat nafsu ini itu biasa disimbolkan oleh dalam tokoh-tokoh pewayangan Ramayana gitu ya. Ada Dosomuko atau Rahwana gitu ya. Terus kemudian ada Rahwana ini sebagai Amaroh. Terus kemudian ada Kumbokarno gitu ya, yang besar ini. Itu nafsu lawamah gitu ya. Terus kemudian Supiyah ini saudaranya Rahwana yang lain, Sarpoknoko, seorang perempuan. Terus kemudian yang terakhir adalah Wibisono. Wibisono ini yang sebagai apa namanya simbol dari nafsu mutmainnah, yang mana Wibison ini kemudian membelot gitu ya ke kubunya si Rama untuk merebut Sinta itu dari Rahwana, terus kemudian mengalahkan Rahwana ini gitu ya, padahal dia itu apa namanya saudaranya Rahwana tapi membelot kepada Rama. Itu biasanya simbolisasi dalam pewayangan. Nah, terus kemudian untuk melakukan menyeimbangkan tadi itu harus melakukan yang namanya topo bertapa, artinya semedi, tirakat atau ngilmu dan lain sebagainya itu ya. Topo itu ya bertapa itu bertapa. Topo itu istilahnya banyak ya. Ada topo ngidang, ada topo lowo gitu ya, dan lain sebagainya. Ada topo kungkum gitu ya. Nah, kayak seperti yang dilakukan tuh kalau kisahkan dalam epos Ramayana ini sama yang dilakukan oleh uh, para pamannya Hanuman. Ini kan Hanuman ya. Hanuman tuh punya paman namanya Sugriwo dan Subali, ibunya namanya Anjani gitu ya. Yang mana mereka itu bertiga dikutuk gitu ya, berbentuk apa namanya kera gitu ya. Manusia tapi rupanya kera gitu ya. Karena apa namanya dikutuk oleh orang tuanya gitu ya. Yes. Kemudian mereka ketika ingin menjadi manusia itu harus bertapa gitu ya. Ada yang posong idang, ada posong lowo tadi itu, ada yang harus berkungkum. Nah, itu. Yes. Terus kemudian ini hal-hal yang bersifatnya itu ontologis gitu ya, apa namanya asal usul manusia dan lain sebagainya itu banyak juga diceritakan lewat kisah-kisah yang lain yang itu tidak ada di cerita Mahabharata atau Ramayana, tapi tokohnya itu kemudian meminjam gitu ya, kayak Serat Dewa Ruci. Serat Dewa Ruci ini menceritakan si Bima gitu ya, saudara kedua apa namanya dari Pandawa gitu, apa namanya bahwasanya dia itu melakukan perjalanan gitu ya, disuruh oleh gurunya terus si Durna untuk mencari yang namanya Tirto Pawitro gitu ya, apa namanya air suci, air kehidupan untuk mendapatkan ilmu kasampurnan gitu ya, ilmu-ilmu yang tentang kesempurnaan gitu ya, atau ilmu tadi itu sangkan paraning dumadi gitu ya. Di situ dia bertemu
dengan dua raksasa gitu, yang mana dua raksasa ini menyimpulkan nafsunya dia sendiri gitu ya, yang mana kemudian setelah mengalahkan dia jadilah dua raksasa ini kewujud aslinya, yaitu Batara Indra dan Batara Bayu. Batara Indra berarti dewa api, Bayu itu adalah dewa angin gitu ya. Yes, yang mana itu juga menyimpulkan kehidupan gitu ya, unsur-unsur dalam kehidupan gitu. Yes. Terus kemudian dalam cerita-cerita itu ada yang namanya Punokawan gitu ya, dalam itu enggak ada ini empat tokoh Semar, Gareng, Petruk, Bagong ya, kita biasanya nyebutnya. Itu enggak ada dalam kisah Mahabharata atau Ramayana manapun. Ini benar-benar ciptaan atau karangan masyarakat Jawa gitu ya, yang terdahulu gitu ya, menyimpulkan empat Punokawan ini selalu menemani para rajanya gitu ya, atau pembantunya gitu ya. Itu juga memiliki simbol sendiri gitu ya dalam kehidupan gitu ya. Atau kalau Semar, Gareng, Petruk, Bagong itu konon katanya itu juga simbol dari ungkapan Arab gitu ya, Samir nalal khair fatrukil bago gitu katanya. Samir itu tetapkanlah dirimu itu ya, teguhkanlah dirimu, maka kamu akan mendapatkan kebaikan, terus kemudian tinggalkanlah keburukan gitu Al-Bagong. Katanya ada yang mengatakan seperti itu ya. Nah, adapun hal-hal yang bersifat lebih praktikal, lebih etikal gitu ya, etis, itu juga banyak sebenarnya. Maka mungkin kalau kita itu biasa mendengarkan lagu-lagu mendengarkan serat-serat, itu ada istilahnya, jadi orang itu jangan adigang, adigung, adiguno itu ya. Nah, adigang, adigung, adiguna itu jangan sombong istilahnya. Tapi itu sombongnya itu ada tersendiri, menyombongkan apanya gitu ya. Ini bagaimana disampaikan dalam surat Serat Ulang Reh ini. Serat Ulang Reh itu karyanya Serat Pakubuwono gitu ya, raja di Surakarta gitu ya, di abad keempat, yang keempat gitu, salah satunya itu ya. Nah, ini kalau ini mungkin barangkali saya bisa saya lantunkan. Adigang, adigung, adiguno, apa sih itu ya? Nah, ini ono pocapanipun adiguno, adigang, adigung, pan adigang kidang, adigung pan esti, adiguna ula iku telu pisan mati sampyo. Itu ini salah satu tadi tembang Macapat tadi itu ya, metrumnya itu metrum gambuh gitu. Jadi ini adalah ada itu di sana artinya gitu ya. Di sana itu ada sebuah ungkapan adiguno, adigang, adigung, sama adigang, adigung, adiguno gitu ya. Itu kesombongan gitu ya, masyarakat orang itu enek sing sombongnya ada tiga ini, adigang, adigung, adiguno gitu. Nah, yang adigang itu kayak apa toh? Kayak kijang gitu ya. Yes. Terus kalau adiguno kayak apa? Kayak ular. Terus kalau yang adigung kayak apa? Kayak esti. Esti itu gajah gitu ya. Apa toh yang dimiliki kijang? Ini kan perumpamaan lagi ya gitu ya. Atau simile gitu kan, perumpamaan sifat-sifatnya. Kijang, terus kemudian ular sama gajah. Itu apa sih simbolisasinya? Gitu. Yang dipunya itu apa toh? Itu dijelaskan dalam bait berikutnya gitu ya. Si kidang ipun angandalkan kebat numpatipun, pansi gajah angandalkan kung kainggil, ulo ngandelaken niku mandine kalamun nyakot. Tuh. Jadi yang diandalkan, yang disombongkan oleh Kijang itu, kecepatannya itu cepat, mentang-mentang bisa lari cepat, sombong. Nah, kalau sekarang mungkin bisa disimpulkan, bisa diartikan itu sebagai
Orang yang punya kendaraan bagus gitu ya, wis Alphard, wis sombongnya minta ampun gitu. Itu apa namanya, kayak kijang itu atau adigang. Ada orang sana juga sombongnya tuh karena besar tubuhnya gitu ya. Gagah perkasa, kuat tubuhnya gitu ya. Kuat pokoknya seperti gajah itu sombongnya minta ampun gitu ya. Ada lagi yang karena keilmuannya, karena ilmunya suka punya ilmu tinggi, pengetahuannya apa namanya dalam itu kayak jadi racunnya si ular gitu ya, kayak bisanya ular gitu. Semuanya itu akan menuju ke matian, kehancuran. Ojo sok gitu ya. Jangan kamu itu adigang, adigung, adiguno. Nah, kamu itu jangan kemudian sombong gitu ya. Itu. Yes. Ya dilakukan, yes, pokoknya kalau punya ya disyukuri gitu ya. Alhamdulillah, syukur gitu ya. Yes. Tuh, terus kemudian apa namanya hal-hal yang berkaitan tentang ilmu gitu ya. Bahwasanya ilmu itu yang namanya ilmu itu dalam serat Widotomo serat yang lain gitu ya. Harus dilakukan, harus bermanfaat gitu ya dan lain sebagainya. Masih banyak sebenarnya apa namanya ungkapan-ungkapan gitu ya dalam masyarakat Jawa itu yang merepresentasikan falsafah hidup itu ya seperti contohnya ada ungkapan tuh empan papan. Empan papan itu istilahnya itu seseorang itu harus bisa beradaptasi dimanapun ia bertempat gitu ya, makanya dimanapun bertempat itu harus menyesuaikan diri gitu ya, jangan memaksakan harus bagaimana, tapi harus menyesuaikan diri gitu. Empan papan, ada istilahnya lagi itu ojo ojo gumunan, ojo kagetan, ojo dumeh ya. Jadi orang tuh jangan suka dikit-dikit kagum, gumun ya. Jadi seseorang tuh jangan sedikit-sedikit, kemudian jangan suka kaget, langsung kaget gitu ya. Terus kemudian ojo dumeh, jangan sombong gitu ya. Ya udah kita menghadapi sesuatu itu ya sak-sae istilahnya itu gimana ya? Ya secukupnya saja. Itu. Jadi apa namanya hal-hal yang berkaitan dengan falsafah Jawa mungkin barangkali ini hanya sedikit saja yang bisa saya sampaikan, mungkin tidak merepresentasikan seluruh falsafah Jawa, gitu ya, hanya beberapa saja dari serat Thomas, serat ulang rehat, dari apa namanya beberapa bentuk wayang dan lain sebagainya. Mungkin bisa kita lanjutkan atau bisa dalami dengan di sesi pertanyaan itu ya teman-teman sekalian. Mungkin barangkali bisa saya kembalikan dulu kepada Ibu Ulfa gitu ya. Terima kasih. Wah, luar biasa ya. Terima kasih banyak Pak Pradip. Ini punya makna yang dalam. Kami sebagai orang Sulawesi tentunya ini adalah sesuatu yang baru, sesuatu yang mungkin jarang kita dengarkan, apalagi tadi sempat dikidungkan. Bonusnya adalah kita mendengarkan kidung langsung dari ahlinya gitu. Mungkin ini juga yang membuat tadi terjawab pertanyaan saya ya, membuat kenapa orang-orang Jawa yang berada di daerah Trans misalnya, itu sangat mudah beradaptasi, ternyata memang sudah ada nilai-nilai yang ditanamkan oleh para leluhur itu tadi, empan papan itu ya, agar bisa adaptif, bisa menyesuaikan diri dimanapun berada. Kemudian ada juga nih yang sering saya dengar, alon-alon asal kelakon, itu kan dari Jawa ya, Pak. Katanya pelan-pelan, hati-hati saja, yang penting pas gitu, hasilnya tepat gitu. Tapi tentunya adik-adik sekalian di sini sudah memiliki banyak pertanyaan atau mungkin ada umpan balik. Oh iya, saya juga mengingat ada yang namanya Trihita Karana ya, Pak. Tuh ya, Ya. Trihita Karana. Mhm. Trihita Karana itu yang menggambarkan relasi antara manusia dan Tuhan, manusia dengan alam, dan manusia dengan sesama manusia. Sebenarnya ini juga banyak di Hindu, tapi sangat akrab juga dengan masyarakat Jawa. Iya. Nah,
Dari Iya, tadi betul. yang sudah dijelaskan oleh Pak Pradipyo itu sudah sangat, selain sangat filosofis juga sangat spiritualis. Iya, iya. Iya, sangat spiritualis dan sangat dekat dengan mistisisme Islam sebenarnya. Iya, Kalau iya. kita belajar tentang mistisisme Islam, bahkan tadi sudah disinggung beberapa nama seperti Ibnu Arabi tentang wahdatul wujud, penyatuan antara hamba dengan Tuhan. Saya pikir ini sudah, selain di Islam ternyata sudah ada juga di Jawa gitu. Dan saya malah teringat dengan Trihita Karana bahwa masyarakat Jawa sebenarnya sudah mengatur tiga relasi ini antara human, God, and nature, antara Tuhan, manusia, dan alam semesta. Ya, Iya. Iya, saya itu lempar dulu kepada, iya. Oh, ya. ya, Ya, mungkin itu menjadi konsekuensi dari masyarakat Jawa itu sendiri ya, Bu. Ini kalau saya mengutip apa namanya pendapatnya Ki Hirman Sinungjanutama. Jadi beliau itu seorang apa namanya ahli filologi gitu ya, manuskrip lah. Jadi karena geografisnya Jawa itu kan kalau kita bayangkan itu kan kayak di paling pucuknya selatannya Asia gitu ya, kayak tertindas di bawah gitu loh. Jawa itu kan di apa namanya terjepit ya di utara itu terjepit apa namanya benua Asia, dari selatan dijepit benua Australia. Itu yang kemudian secara geografis itu konsekuensinya masyarakat Jawa itu harus bisa mengadaptasikan apa namanya falsafahnya itu dengan hal-hal yang kemudian datangnya itu belakangan, entah itu kemudian Buddha, Hindu, atau yang terakhir Islam gitu ya. Itu kemudian yang sampai yang saat ini itu katanya beliau itu adalah kemudian hasil dari adaptasi masyarakat Jawa terhadap tiga gelombang agama yang sebelumnya tadi itu datang. Saya tidak akan kurang setuju dengan kata-kata sinkretisme atau dan sebagainya gitu ya. Enggak sinkretis. Itu kalau katanya Prof. Azumadi Azra gitu. Saya dulu pas apa namanya diajar beliau masih masih apa namanya masih mengajar gitu ya, masih hidup. Katanya bukan sinkretis dia di terutama di Nusantara bukan di Jawa saja. Agama Nusantara itu bukan sinkretis, bukan agama yang puritan. Nah, itu hanya itu yang namanya ada vernakularisasi atau lokalisasi nilai-nilai universal dari seluruh agama Hindu, Buddha, Islam gitu. Bukan dicampur-campur, meskipun di ajaran yang paling akhir ada namanya Batara, Batara dan sebagainya. Bukan masyarakat Jawa itu udah dari dulu udah apa namanya punya kesadaran, punya pengetahuan bahwasanya ada di sana tuh yang istilahnya hal-hal yang seperti dewa atau malaikat dan sebagainya gitu. Jadi itu semua nggak mau memang ya mungkin konsekuensi dari masyarakat Jawa khususnya, tapi ya masyarakat apa namanya Nusantara itu mungkin lebih umum gitu ya. Saya kira di tradisi Bugis atau Mandar tuh saya kira juga ada hal yang seperti itu ya. Oke, mungkin bisa kita lanjutkan ke diskusi gitu. iya betul. Saya izin Pak untuk memberikan kesempatan kepada mahasiswa dan mahasiswi yang ada di room ini. Silahkan adik-adik kalau ada yang mau bertanya atau ada yang ingin menanggapi penjelasan dari Pak Pradipyo tadi. Ya, silahkan. Yang di layar saya ada Fatur Nazarah. Ya. Rashid Malik, Nurul Ehsan. Gimana? Ada yang ditanyakan, Nurul? Iya, Bu. Silahkan. Baik, terima kasih kepada Ibu Ulfa sudah mempersilakan kepada saya. Apalagi narasumber kita itu langsung dari Jawa dan masuk dari pembahasan itu falsafah Jawa. Tapi saya di sini mempertanyakan tentang musik. Tadi dari pembahasan pertama itu uh, kakak sudah memperlihatkan kepada kami lagu yang dari Jawa itu terdengar mistis, serem kayak dan horor. Dan saya juga lihat di beberapa film itu setiap ada pembukaan atau open dari film itu pasti, tidak pasti sih mungkin dari saya lihat
dia itu memperlihatkan dulu lagu-lagu dari Jawa itu sendiri. Jadi itu Mi yang memperkuat pikiranku bilang, horor ini lagu-lagu dari Jawa. Iya. Kayak horor. Karena itu lagi yang dilihat sebelum tayangan film horor itu ada, atau memang itu loh langsung saya pertanyaanku Kak. Jadi Ya, ini silakan. pertanyaanku Kak, eh, apa yang membentuk instrumen dari lagu Jawa-Jawa itu eh, terdengar seperti kayak horor yang tidak paham mengenai lagu Jawa itu sendiri. Dan apakah lagu Jawa ini yang terdengar seperti itu dikhususkan memang dalam satu lagu atau memang dari lagu Jawa itu seperti itu semua, Kak? Oke, saya tangkap ya. Iya, Jadi Pak bagaimana, Bu? Pradipyo katanya, Iya, ya, iya. jadi katanya ini kok bisa ya lagunya terdengar seram, instrumennya seperti itu. Kenapa? Apa yang melatar belakangi gitu? Dan apakah memang semua lagu-lagu Jawa instrumennya seperti di film-film horor itu? Ya seperti yang diputarkan pertama kali tadi, padahal maknanya bagus banget. Maknanya adalah menolak bala, tapi instrumennya yang membuat orang tuh merinding. Ya, ya, ya. Oke, Oke, ini saya jawab berdasarkan pengalaman saya. Apa namanya? Mungkin saya dulu itu kalau di rumah pas kecil itu, Bu, sebelum saya melihat film horor itu, mbah saya, kakek saya, tetangga saya yang sudah sepuh-sepuh itu mutar radio itu, yang diputar itu apa namanya, pasti kemudian lagu-lagu Jawa yang seperti di awal tadi, atau yang di film-film horor itu banyak itu ya, itu. Terus kemudian ketika saya lihat film horor itu kayak bukan yang menakutkan, tapi kok yang hal yang aneh gitu ya. Ini kan kayak dulu pas pas saya kecil kok ini sering diputar mbah saya gitu ya. Terus saya kebetulan juga karena apa namanya, kakek saya itu juga apa namanya, pegiat seni, lodruk gitu ya, atau ya drama drama Jawa gitu ya, apa namanya, pentas drama Jawa itu sering ditembangkan, terus sering dikasih tahu apa namanya arti-arti lirik-liriknya gitu. Jadi pengetahuan dasar saya gitu ya ketika mendengarkan apa namanya lagu-lagu Jawa, entah itu dengan berbagai iramanya yang ada 11 tadi itu, mau cepat yang 11 tadi itu, ya sebenarnya itu nggak hal yang mistis, yang nggak yang horor yang ini, oh ini kok kemudian enek mau mau ada hantu keluar gitu. Yang terbayang dari saya ya langsung kemudian apa yang di saya dengar ketika dulu pas kecil, apa yang diajarkan apa namanya mbak kakek-kakek saya gitu yang terbayang gitu, Mbak. Nah, dari sini mungkin saya bisa menyimpulkan gitu ya, yang berhak disalahkan atas mistifikasi gitu ya, musik Jawa itu adalah sebenarnya budaya populer, apa namanya, entah itu sinetron, entah itu kemudian film-film yang kemudian mengambil soundtrack soundtrack lagu Jawa, gamelan gitu ya, atau nada-nada Jawa, dijadikan sebuah di situ pertunjukan gitu ya, yang mana itu menunjukkan, menandakan akan kemudian akan muncul hantu gitu ya. Yes. Atau memang apa namanya, nada Jawa yang kalau mungkin tunnya itu kayak mendayu-dayu, terus kemudian yang ya yang agak kalem, itu barangkali yang kemudian menambahkan kesan mistik tadi itu gitu ya. Yes. Terus kemudian saya pernah baca, saya lupa penelitiannya siapa itu, penelitian terbaru dari eh, orang-orang di Barat itu, terakhir meneliti tentang resonansi, tentang apa dari nada-nadanya musik gamelan Jawa itu, sebenarnya alunan musiknya atau nadanya itu lebih lebih
cocok itu digunakan untuk sebagai meditasi gitu ya, untuk merenung gitu, atau untuk bahkan untuk belajar. Hampir mirip dengan musiknya ini. Siapa musik musik musikus barat yang lama tuh, aduh saya lupa namanya, musik musik klasik ya. Aduh saya lupa namanya itu. Bisa Beethoven dan lain sebagainya itu ya. Hampir mirip dengan apa namanya yang dihasilkan dari Beethoven, meskipun notasi nadanya itu sangat berbeda, tapi kemudian yang dihasilkan itu apa gelombangnya itu hampir mirip gitu. Hasilnya seperti itu, tapi kemudian yang harus bertanggung jawab itu menurut saya adalah budaya populer gitu, yang kemudian mengangkat tema-tema hantu Jawa sekalian musik-musiknya. Nah, gitu sih kalau menurut saya. Padahal ya itu apa namanya memiliki keilmuan yang adiluhung gitu ya, dan maknanya itu sangat berbeda. Gitu. Oke, menurut saya seperti itu, Ibu Ulfa. Ya, jadi memang ada upaya komersialisasi, ada tujuan-tujuan tertentu untuk pihak-pihak tertentu ya, dan ada Ya, pergeseran perspektif sehingga membuat orang-orang zaman sekarang ketika mendengarkan itu bukannya tergugah tapi malah takut ya, ya. Tapi ya, mungkin kalau betul. kita tahu maknanya, tahu artinya dalam bahasa asli bahasa Jawa, itu kita akan tergugah karena ada pesan-pesan yang disampaikan. Tadi udah disebutkan juga oleh Pak Pradipyo bahwa sebenarnya kidung lagu itu merupakan salah satu media aja dalam penyampaian nilai-nilai atau falsafah-falsafah Jawa. Selain dari tutur yang turun-temurun dari orang tua kita, mungkin menyampaikan pesan-pesan tertentu sebelum kita berangkat dari rumah atau apa. Itu ada juga melalui kidung-kidung atau lagu-lagu. Selain Iya. Nurul, ada lagi? Iya, Fatur. Silakan, Fatur. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Mungkin saya langsung ke pertanyaan saja. Saya pernah mendengar ke teman saya yang berasal dari Jepara, yaitu mengungkapkan kata-kata alon-alon waton kelakon. Mungkin Bapak bisa menjelaskan apa yang dimaksud dengan makna makna tersebut, makna simboliknya dan makna yang lainnya. Dan mungkin juga teman-teman yang dari Makassar juga baru mendengar apa yang dimaksud dengan alon-alon waton kelakon tersebut. Jadi sekian Pak, terima kasih. Ya, ya. Oke. Ya, silakan Pak Ya, ya. Pradipyo. Tadi udah saya singgung sedikit, tapi lebih baiknya diperdalam oleh Bapak sendiri. Ya, Ya, ya. silakan Pak. Ya, tadi terima kasih pertanyaannya. Ya, tadi juga sudah disinggung sedikit sama itu. Jadi alon-alon waton kelakon, atau bisa ungkapan lain itu alon-alon sing penting kelakon gitu ya. Alon-alon itu berarti ya apa namanya alon-alon itu jangan tergesa-gesa gitu ya. Sedikit-sedikit saja, yang penting asal kelakon yang penting itu bisa dilalui gitu. Jadi ini spirit atau semangat apa namanya berkaryanya masyarakat Jawa sebenarnya gitu ya. Jadi masyarakat Jawa itu apa ya? Ya wes pokoknya penting dilakoni saja kalau dalam hal kerja ya. Wes toh nggak usah nggak, tidak usah terburu-buru. Yang penting itu sekiranya apa namanya kemudian itu bisa terlaksana gitu. Terus orang nggak usah mati-matian gitu ya, nggak usah apa namanya mengejar sesuatu itu sampai mati-matian, sampai kemudian sakit, sampai kemudian stres gitu ya. Nggak apa-apa, yang penting tuh pelan-pelan gitu ya, alon-alon pelan-pelan. Yang penting kelakon waton kelakon yang penting itu kemudian terlaksana, syukur-syukur sesuai dengan target, alhamdulillah gitu, itu disyukuri. Itu arti liternya seperti itu gitu ya. Alon-alon waton kelakon. Terus kemudian yang falsafah yang berhubungan dengan ini sebenarnya itu ada falsafah itu dari Ki Ageng Suryo Mentaman. Itu ada istilah itu kalau bekerja itu sak cukupe, sak PAE, terus kemudian apa ya ada enam gitu ya. Jadi seperti itu intinya hampir sama dengan alon-alon
waton kelakon ini gitu ya. Jadi hidup tuh ya wes kiranya cukup, jangan berlebihan ya sudah gitu ya. Sak penake ya wes pokoknya sekiranya sudah enak ya sudah apa namanya kemudian jangan berlebih-lebihan, neng juga jangan hanya kalau nggak kekurangan gitu, jangan lebih jangan kurang, alon-alon waton kelakon intinya sama sebenarnya, jangan terburu-buru, dilakukan saja semuanya gitu ya, jangan sampai kemudian memaksakan diri stres, tapi neng juga jangan terlalu santai meremehkan menggampangkan, nah gitu, yang penting itu tengah-tengahnya antara eh, terlalu bersungguh-sungguh, tengah-tengahnya terlalu meremehkan gitu. Makanya kemudian ada kata-kata alon-alon, waton kelakon. Gitu. Itu biasanya itu diucapkan kepada temannya itu yang bekerjanya itu siang malam nggak kenal waktu, tidurnya hanya sebentar gitu ya. Pulang kerja langsung jam malam, pagi subuh harus bekerja lagi, alon-alon gitu ya, alon-alon lur gitu, pelan-pelan saja gitu ya, yang waton kelakon gitu. Itu apa namanya singkatnya seperti itu Mas Fatur dan Bu Ulfa gitu ya. Ya, seimbang, Seimbang. santai, kayak gitu, santai aja. Saya melihat di kampung saya itu ada banyak tradisi yang masih dirawat dan bahkan tradisi Jawa itu akhirnya mempengaruhi masyarakat yang non Jawa untuk juga mengikuti seperti Lebaran Ketupat. Iya, iya. Yang pada akhirnya ini memiliki nilai-nilai falsafah tentunya ya Pak. Lebaran Ketupat, kemudian ada lencer. Itu kan Iya. semua ya yang masih yang masih terjaga meskipun mereka tidak tinggal di daerah Jawa. Mereka Iya. bawa akhirnya daerah yang terdampak seperti Tolaki, Bugis, masyarakat sekitar itu akhirnya ikut Iya, iya. dan dinormalisasi sampai sekarang seperti ada pencampuran di situ antara budaya Jawa, budaya Tolaki, budaya Bugis, dan menurut saya ini sangat menarik. Saya juga melihat bagaimana karakter-karakter mereka yang sekarang ada di sana itu tekun ya Pak. Maksud saya dalam bekerja itu sangat tekun. Entah itu yang bekerja tugasnya di pasar, memberikan makan ke kambingnya, ke ternaknya itu sangat tekun pagi sore. Ya, sepertinya memang ada falsafah hidup yang mereka pegang kuat, ya, sehingga dimanapun mereka berada, itu tidak akan memudarkan nilai-nilai itu. Ada core value, ya, seperti itu. Mungkin ada tanggapan sedikit dari Pak Pradipyo tentang pengalaman saya ini. Iya, iya Ibu. Apa namanya? Mungkin falsafah Jawa itu apa namanya? Kebanyakan itu malah ini meredam apa amarah, meredam eh, masyarakat Jawa itu sendiri gitu ya, Bu. Apa namanya? Mungkin orang-orang dahulu itu sudah sadar apa namanya karakteristik orang Jawa ini kalau tidak ada falsafah kayak alon-alon waton kelakon, terus sak penake, terus kemudian sa cukupe itu akan banyak serakahnya gitu. Mungkin orang-orang apa namanya masyarakat kita yang terdahulu itu sadar itu bahwasanya masyarakat Jawa itu sebenarnya itu ada jiwa-jiwa serakahnya gitu. Makanya kayak banyakkan falsafah itu untuk menahan diri ini kayak alon-alon kelakon kan menahan diri sebenarnya. Terus kemudian kayak tadi itu yang adigung adigung adiguno adigang adigung adiguna diri jangan sombong itu kan apa namanya kemudian untuk menahan keserakahan diri masyarakat Jawa. Jadi mungkin barangkali apa namanya masyarakat kami yang dulu itu sudah sadar gitu ya. Ya memang mungkin bisa dikatakan tekun kemudian rajin gitu ya. Tapi kemudian kalau itu dibiarkan terus, semangatnya itu malah bisa menjadi sebuah keserakahan gitu ya. Makanya falsafahnya orang Jawa itu cenderung itu ngedem-ngedem atau apa ya istilahnya itu membuat lebih dingin, lebih ayo hidup itu jangan terlalu begini loh, jangan terlalu menggebu-gebu, yang santai saja nggak apa-apa itu. Yang penting kan bukan pangkat, bukan derajat, bukan keramatmu gitu ya. Yang penting kebaikanmu itu.
Jadi ya meskipun ya bisa dikatakan memang rajin, barangkali tekun gitu ya di segala itu ya apa namanya mungkin ya asal apa namanya watak dasarnya memang seperti itu ya karena di Jawa kan dulu diceritakan bahwa tanahnya itu tanah yang gawat gitu ya banyak jalmo moro jalmo mati istilahnya gitu jadi apa manusia datang ya dia pasti akan mati itu dulu saking angkernya Jawa itu seperti itu jadi menumbuhkan sifat itu harus benar-benar bekerja awas hati-hati setiti gitu kalau enggak ya akan mendapatkan balak mendapatkan kehancuran gitu jadi kemudian itu kemudian barangkali menurun sampai kepada masyarakat yang Jawa saat ini dimanapun mereka ada barangkali seperti itu jadi Ya. ini tercermin gitu maksudnya apa namanya keserakahan masyarakat Jawa ini ya kan tercermin gitu ya entah itu kemudian dulu di rezim-rezim di Mataram Islam itu yang meskipun kelihatannya itu memang berbudi luhur banyak serat banyak apa namanya suluk itu kemudian juga di sisi lain itu feodal gitu ya terus kemudian sangat otoriter gitu. Itu bahkan ada beberapa novel terbaru kontemporer ya yang dikarang oleh salah satunya Pram kemudian Ataturk tuh dalam naskah dramanya Mangir itu menunjukkan bagaimana kemudian sifat orang Jawa yang terpesankan oleh Sultan Agung itu sangat kejam terhadap menantunya Ki Ageng Mangir itu ya sampai kemudian harus dibunuh gitu ya. Terus kemudian ada novel triloginya Romo Mangunwijoyo gitu ya ceritanya tentang Roro Mendut terus kemudian Lusi Lindri dan Genduk Duku trilogi dia bagaimana benar-benar menggambarkan bahwasanya yang berkuasa itu harus laki-laki perempuan itu hanya bagian belakang rumah saja dan sebagainya seperti itu. Itu sisi lain dari apa namanya sebenarnya dari falsafah Jawa itu sendiri ya mungkin Oke. Baik. Terima kasih banyak Pak Pradipyo. Masih ada lagi sebelum kita tutup teman-teman. Saya beri kesempatan satu orang lagi. Ya. Nur Fauzan. Apa masih ada yang ingin bertanya? Ini Asus. Oh, belum ganti nama ini mau tampilannya di sini masih Asus. Ahmad Ramadan. Mau bertanya, Ramadan? Oke. Kayaknya sudah tidak ada lagi, Pak. Lagi mode kalem. Mendengarkan tadi petua-petua. Ya memang banyak mengajarkan kita untuk menjadi orang yang kalem, orang yang sabar. Seperti itu memang di Jawa ya. Sementara pekan lalu mereka tuh belajar tentang budaya etnik Makassar, ya falsafah Makassar. Wah, itu beda banget, beda banget. Inti-inti sarih yang mereka dapatkan itu berbeda. Tapi keduanya, baik Makassar maupun di Jawa, itu memiliki nilai falsafah hidup yang tentunya bermanfaat yang bisa kita gunakan sampai hari ini. Dan kenapa mata kuliah ini penting dan falsafah Jawa maupun falsafah Bugis dan lain sebagainya itu penting karena kebanyakan generasi kita ini sudah meninggalkan atau sudah tidak lagi mengingat budaya-budaya mereka, nilai-nilai leluhur, sudah modern katanya. Sehingga mereka malu bahkan untuk mengucapkan kata-kata berbahasa daerah saja itu anak-anak zaman sekarang tuh kayak ada gengsi tersendiri, ada malu tersendiri. Padahal banyak nilai-nilai yang sudah diajarkan di masyarakat lokal itu masih relevan sampai hari ini. Dan kalau kita lihat ya seperti yang tadi di Jawa itu sangat berkontribusi bagi moral atau bagaimana anak-anak zaman sekarang ini berperilaku, bersikap ke orang lain, ke alam. Tadi berapa kali Pak Pradipyo menyinggung tentang keserakahan. Kalau kita lihat hari ini, alamnya rusak karena itu kan keserakahan. Artinya sudah tidak ada lagi nilai-nilai yang dipegang kuat.
selain krisis spiritual, juga sudah krisis nilai-nilai lokal. Ya, jadi yang tinggal adalah keserakahannya saja. Makanya penting kita menghadirkan mata kuliah seperti ini, dan juga saya merasa sangat penting menghadirkan dosen tamu supaya mereka mendapatkan metode perkuliahan yang berbeda, yang sedikit variatif, tidak melulu melihat saya saja, tapi ada insight lain, ada insight baru, terutama ya dari falsafah Jawa, yang mana orang Jawa langsung yang menyampaikan. Kalau saya menyampaikan agak kurang banget itu Pak. Apalagi kalau saya mau menyanyikan seperti tadi, Pak Pradipyo, aduh nggak cocok. Karena saya bukan orang Jawa gitu. Saya nggak bakalan bisa menuturkan sebaik yang Pak Pradipyo tadi tuturkan. Alhamdulillah, puji syukur ya teman-teman sekalian. Hari ini kita menimba ilmu yang luar biasa. Semoga teman-teman tadi mencatat juga apa yang sudah disampaikan, karena kalau nggak kita catat, itu akan ngawang-ngawang hilang gitu. Kayak binatang buas, ilmu itu kalau nggak dicatat itu hilang, harus diikat dengan tulisan. Saya sendiri juga tadi mencatat, terutama yang martabat pitu tadi. Jadi Pak Pradipyo, pitu itu dalam bahasa sini di Bugis juga sama artinya 7. Iya. Sama ya, pitu juga ternyata di Jawa ya. Bahkan Oke. saya itu kemarin baca sebuah manuskrip gitu ya Bu, di Buton. Manuskrip di Buton Ya, itu saya menemukan ada istilah undang-undang 7, undang-undang martabat 7 apa gitu ya, yang itu undang-undang di masyarakat Buton, di kerajaan Buton itu yang memang benar-benar apa terinspirasi dari apa namanya ajaran martabat 7 itu, sehingga menjadi sebuah undang-undang kerajaan gitu. Itu sampai segitunya. ya, sampai segitunya ya korelasinya ternyata ada. Kalau kita Iya, mau menggali manuskrip-manuskrip naskah-naskah kuno. iya. Ya. Oke, mungkin cukup sampai di sini dulu. Semoga ini bukan pertemuan yang terakhir. Semoga kita bisa sharing lagi di pertemuan yang akan datang. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk sharing bersama adik-adik sekalian, dan Iya. pada adik-adik yang sudah hadir di sini sampai selesai mendengarkan. Pak, ini saya izin upload mungkin di YouTube karena ini di-record. Iya, siap. Ya, Ya Bu, terima kasih kembali juga sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan materi ini. Sangat merasa terhormat saya Bu gitu ya. baik. Semangat ya, Terima kasih ada apa kembali. namanya semangat untuk mengetahui apa namanya falsafah di Nusantara gitu ya. Meskipun itu berbeda apa namanya suku, berbeda identitas, tapi itu apa namanya sangat terhormat sekali gitu ya, bisa bersharing sama teman-teman gitu ya, saudara-saudara saya yang di seberang gitu. Luar biasa sekali. Iya, baik. Kita tutup dulu dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mungkin sebelum kita tutup dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.